Ya, selamat datang kembali di channel Membaca, sebuah channel audiobook berbahasa Indonesia. Kali ini kita akan membacakan buku Dale Carnegie yang berjudul How to Win Friends and Influence People in the Digital Age. Baik, langsung saja ke bagian pertama. Bagian 1, yang perlu dilakukan dalam keterlibatan. 1. Kubur bumerang Anda. Jika Anda bertanya kepada Adolf Hitler dan Martin Luther King Jr., apa definisi dasar pengaruh, bisa jadi mereka akan memberikan jawaban yang serupa kepada Anda. Coba lihat bagaimana mereka menerapkan pengaruh di dalam sejarah mereka, dan Anda akan mendapati betapa anehnya definisi mereka. Perbedaan yang nyata diawali dengan kata-kata mereka. Betapa beruntungnya para pemimpin karena orang-orang tidak berpikir dibandingkan dengan saya tidak tertarik dengan kekuatan yang berorientasi pada kekuatan, tetapi saya tertarik dengan kekuatan yang mendukung moral yang benar dan yang baik. Perbedaannya pun terlihat nyata. Pernyataan yang pertama menganggap pengaruh adalah imbalan bagi orang-orang sinis yang licik dan meremehkan. Pernyataan yang kedua menganggap pengaruh sebagai imbalan kepada orang-orang yang dapat dipercaya dan membawa kebaikan. Dalam kehidupan sehari-hari, dunia kita menempatkan kita pada suatu titik di antara dua pendekatan yang berbeda ini. Sejarah memberikan detail dari hasil-hasil di kedua ujung yang berbeda ini. Kita berkomunikasi untuk menghancurkan orang lain atau untuk membangun orang lain. Carnegie tidak bertele-tele dalam saran yang diberikannya. Hindari kebiasaan, salahkan, omeli, dan kritik. Namun, pada zaman sekarang ini, sarannya tersebut terasa lebih sulit untuk dilakukan. Kita tidak hanya harus berhati-hati dengan kata-kata kita. Kita mengomunikasikan pikiran-pikiran kita di seluruh kanvas digital yang begitu besar, dan kita pun berhadapan dengan sebuah kanvas tanggung jawab yang sama besarnya yang disebut akses publik. Komunikasi digital membuat kita bisa menjangkau lebih banyak orang dengan lebih cepat dan dengan biaya yang lebih sedikit. Tutur penulis Enchantment, Guy Kawasaki, di sebuah wawancara baru-baru ini. Tetapi, seorang pecundang tetap menjadi seorang pecundang. Teknologi bisa membuat reputasi seseorang hancur dengan lebih cepat dan lebih mudah dibandingkan sebelumnya. Ini sebuah pikiran yang bagus dan menunjukkan apa yang terjadi jika kita menerapkan sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ini di masa kini. Pada zaman sekarang, sebuah kritik tersembunyi bisa membuat Anda didenda. Coba tanyakan kepada Dr. Patrick Michael Nesbitt, seorang mantan dokter keluarga dari Kanada yang terkena denda sebesar $40.000 karena menulis pernyataan yang kejam dan memfitnah ibu dari putrinya di Facebook. Atau Ryan Babel, pemain penyerang Liverpool Football Club berkebangsaan Belanda yang setelah kekalahan Manchester United mentweet foto sang wasit, Howard Webb, yang sudah dimodifikasi dengan komentar, dan mereka menyebutnya salah satu wasit terbaik. Yang benar saja, dia pun dikenai denda €10.000, sekitar $16.000. Mengomentari tweet Babel ini, blogger BBC Ben Deers berkata, jika hal ini terjadi setahun yang lalu, bisa jadi Babel hanya melampiaskan kekesalannya hanya kepada kekasihnya. Sekarang dia memiliki media yang nyaman dan sangat menggoda di ujung jarinya, sehingga dia pun dapat mengekspresikan kekesalannya ke seluruh dunia. Sebuah keluhan sembrono yang diutarakan kepada teman-teman kini dapat membuat Anda dipecat. Sebuah studi yang dilakukan oleh Proofpoint pada tahun 2009 mengungkapkan bahwa dari perusahaan-perusahaan Amerika Serikat dengan lebih dari 1.000 pegawai, 8% diantaranya dilaporkan memecat seorang pegawai karena komentar orang tersebut di situs-situs seperti Facebook dan LinkedIn. Lebih spesifik lagi, edisi online Huffington Post baru-baru ini menjabarkan 13 posting di Facebook yang membuat orang-orang diberhentikan dari pekerjaan. 3 diantaranya adalah
1. Seorang pelayan di sebuah restoran pizza yang mengutarakan keluhan dan kritiknya yang pedas mengenai 2 orang pelanggan karena mendapat uang tip yang kecil setelah melayani meja para pelanggan tersebut selama 3 jam, yang membuatnya harus bekerja lembur selama 1 jam. Terima kasih telah menyantap hidangan di Briggs, sindirnya, dan dia terus mencemooh pelanggan tersebut menyebut mereka pelit. Kedua, seorang pegawai di stadion Philadelphia Eagles yang menulis status yang menghina tim tersebut karena melepaskan pemain kesayangan tim Brian Dawkins untuk bergabung dengan Denver Broncos dan sangat kesal karena Dawkins bergabung dengan Denver. Dasar tim Eagles bodoh. Ketiga, 7 karyawan supermarket bernama Farm Boy yang membuat grup di Facebook bernama I Got Farm Boy untuk mencemooh para pelanggan dan memuat serangan-serangan verbal terhadap pelanggan dan staf. Terkadang bisa terlintas di benak seseorang apakah kritik sudah menjadi suatu hal yang lebih lazim dibandingkan belas kasih, dan tindakan menghakimi menjadi sebuah hal yang lebih lazim dibandingkan kebaikan hati di dalam media komunikasi kita. Dengan begitu banyak kesempatan untuk didengar, banyak orang sepertinya sangat antusias untuk mengutamakan hak bicara mereka saat ada pihak lain yang salah. Tapi orang-orang ini langsung menggunakan hak mereka untuk membungkam saat diri mereka yang salah. Banyak yang terbiasa memegang sebilah pedang bernama amandemen pertama di salah satu tangannya dan sebuah tameng bernama amandemen kelima di tangannya yang satu lagi. Sementara itu, mereka lupa bahwa dengan melakukannya mereka menganggap hubungan antar manusia itu sebuah medan perang. Dalam banyak hal, budaya mengkritik dan mengeluh ini adalah sebuah realitas yang menyedihkan. Namun, orang yang memiliki pengaruh besar akan paham bahwa tindakan ceroboh seperti ini mempercepat rusaknya sebuah hubungan. Tidak peduli seberapa benar orang yang melakukannya. Taktik-taktik seperti itu lebih sering menghancurkan ketimbang membangun karena memberi kesan ada motif terselubung yang sepihak. Entah motif itu memang benar ada atau tidak. Taktik-taktik ini mengubah sebuah interaksi yang jinak menjadi ketegangan. Tak heran begitu banyak orang hanya pandai bicara ketimbang menjadi seorang pemimpin yang nyata pada zaman sekarang. Kesempatan untuk memiliki pengaruh selalu ada, tapi kebanyakan orang hanya ingin menyatakan pikiran mereka. Hal ini tidak hanya memberi presiden yang buruk, tapi juga memperparah ketegangan dan memperlebar jurang antara pesan dan kolaborasi yang bermakna. Akan tetapi, jika seorang pemimpin sejati muncul, efek yang berbeda tidak dapat disangkal. Jumlah komunikator yang menarik lebih sedikit ketimbang pembaca proklamasi emansipasi. Sudah lama Presiden Lincoln dikenal sebagai sosok yang menghadapi situasi-situasi menegangkan dengan tenang dan sopan. Salah satu contohnya adalah reaksinya saat menghadapi sebuah kesalahan taktis yang signifikan saat Perang Saudara. Pertempuran Gettysburg terjadi pada 3 hari pertama bulan Juli 1863. Pada malam hari tanggal 4 Juli, Jenderal Robert E. Lee mulai mundur ke arah selatan, sementara awan badai menurunkan hujan deras ke sepenjuru negeri. Saat Lee tiba di Potomac dengan pasukannya yang sudah kalah, di hadapannya terdapat sebuah sungai yang permukaan airnya meninggi dan tidak dapat dilalui, dan di belakangnya terdapat Union Army yang sedang memenangkan perang. Lee terjebak. Union Army pun mendapat kesempatan emas untuk membekuk pasukan Lee dan langsung mengakhiri perang. Dengan kepercayaan diri yang penuh, Lincoln memerintahkan Jenderal George Meade langsung menyerang Lee, bukan menghubungi Dewan Perang. Sang presiden mengirimkan perintahnya melalui telegraf dan kemudian mengirim sebuah pesan istimewa kepada Meade agar dia langsung mengambil tindakan. Meade menghubungi Dewan Perang, dia ragu-ragu, dia menunda-nunda, dia mengirimkan segala macam alasan melalui telegraf kepada sang presiden. Akhirnya, sungai Potomac surut dan Lee pun menyeberangi sungai tersebut dan melarikan diri bersama pasukannya. Lincoln naik pitam. Akhirnya, Lincoln naik pitam. Apa artinya ini? Serunya kepada putranya Robert. Ya Tuhan, apa artinya?
Mereka ada dalam jangkauan kita dan kita tinggal menyerbu saja untuk menangkap mereka. Tapi tak ada yang bisa aku katakan atau lakukan untuk membuat pasukan kita bergerak. Dalam situasi itu, seharusnya jenderal manapun bisa mengalahkan Lee jika langsung pergi ke sana. Aku bisa mencambuknya dengan tanganku sendiri. Dalam kekecewaan yang pahit, Lincoln yang biasanya tenang kemudian duduk dan menulis sebuah surat yang kasar kepada Made. Jenderal yang terhormat, saya tidak yakin Anda menyadari seberapa buruknya peristiwa kaburnya Lee itu. Dia ada di dalam jangkauan kita dan bersama dengan kesuksesan lainnya yang kita raih, penangkapannya akan mengakhiri perang ini. Sebaliknya, perang akan terus berlangsung dalam jangka waktu yang tidak jelas jika Anda tidak bisa menyerang Lee dengan baik di hari Senin yang lalu. Bagaimana Anda bisa melakukannya di bagian selatan? Di bagian selatan sungai, ketika Anda hanya bisa membawa sedikit prajurit bersama Anda, tak lebih dari 2/3 dari jumlah prajurit yang bersama dengan Anda saat ini. Tidak ada alasan untuk mengharapkan Anda berhasil dan saya tidak berharap Anda bisa membawa banyak perubahan saat ini. Kesempatan emas Anda sudah lenyap dan saya sangat kecewa karenanya. Surat itu pantas dikirimkan. Akan tetapi Lincoln tidak pernah mengirimkannya. Surat itu ditemukan di antara berkas-berkasnya setelah sang presiden wafat. Menurut Anda, apa yang menahan sang presiden mengirimkan kekecewaan dan kritiknya yang dapat dimengerti itu? Presiden Lincoln adalah seorang master komunikator dan kerendahan hati terhadap pada setiap patah kata yang dituturkannya. Dia pasti berpikir jika surat tersebut dikirimkan, dia akan dilegakan dari beberapa perasaan frustasinya, tapi akan membangkitkan rasa benci dalam diri Jenderal Made yang akan membuat kepemimpinannya sebagai komandan pun semakin buruk. Lincoln tahu bahwa Made baru beberapa hari sebelumnya ditunjuk menjadi komandan Army of the Potomac. Dia juga tahu bahwa Made memiliki beberapa kisah kepahlawanan yang sukses. Pasti Made berada dalam tekanan yang berat, dengan tambahan beban di antara dirinya dan para prajuritnya yang menanti perintah darinya. Jika Lincoln tidak menghiraukan semua itu dan mengirimkan surat yang ditulisnya, dia pasti memenangkan perang kata-kata ini, tapi dia akan kalah dalam perang pengaruh. Bukan berarti Jenderal Made tidak pantas dikritik atas kesalahannya. Ini artinya ada cara yang efektif dan tidak efektif untuk menyampaikan kesalahannya. Pada akhirnya Lincoln menyampaikan kekecewaan kepada Made, tapi dia melakukannya dengan cara yang terhormat, dengan memilih tidak mengirimkan surat yang pedas itu. Lincoln memilih untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan wibawanya di mata Made, yang terus menjadi kekuatan untuk kebaikan sipil di kotanya, Philadelphia, sampai akhirnya dia meninggal pada tahun 1872. Sepertinya Lincoln tahu cara menutup mulutnya dan kapan sikap diam itu menjadi sebuah kesalahan yang lebih besar dibandingkan dengan membuka mulut. Di pusat dari kemampuan ini terdapat salah satu kebenaran dasar dari tabiat manusia. Kita adalah makhluk yang memiliki insting untuk membela, membelokkan, dan menangkal segala ancaman terhadap kesejahteraan kita yang bisa jadi merupakan ancaman kepada harga diri kita. Coba kita lihat skandal steroid di Major Liga Baseball. Dari 129 pemain yang terkait penggunaan steroid dan hormon pertumbuhan manusia berdasarkan informasi hasil tes yang positif, Michael Report atau implikasi dari rekan sesama pemain, hanya 16 yang mengaku. Atlet kelas atas dengan ego kelas atas. Jangan ambil keputusan dengan gegabah dulu. Coba ingat, kali terakhir seorang kolega mendatangi Anda karena sesuatu yang Anda katakan atau lakukan. Apakah kata-kata kolega Anda tersebut membuat Anda ingin memeluknya dan mentraktirnya makan siang? Atau apakah Anda malah jadi ingin menyembunyikan satu kaleng sarden yang terbuka di mejanya? Dan mungkin itu masih bisa dianggap sebuah sikap yang baik. Anda dan saya sama-sama tidak suka menjadi subjek yang dicela, entah kita berhak mendapatkannya atau tidak. Kita begitu ingin diterima orang lain, tutur seorang psikolog, Hans Selye, sebesar kita begitu membenci sebuah kutukan.
Saat kita mencoba menggunakan kritik untuk memenangkan sebuah argumentasi, untuk mengutarakan sebuah poin, atau untuk membuat perubahan, kita malah mengambil 2 langkah mundur. Orang-orang dapat dituntun ke arah perubahan sama seperti kuda digiring ke air, tapi tindakan mencela jarang sekali membuahkan hasil yang Anda harapkan. Ini tidak hanya berlaku dalam percakapan yang terjadi di depan publik, namun hal ini juga berlaku saat Anda sedang melakukan percakapan yang tertutup. Walaupun komentar yang tidak baik di blog, talk show, dan media sosial terkesan bersifat sepintas lalu, saat Anda menggunakan sebuah medium untuk mengkritik, sasaran kritik Anda terdorong untuk membela diri. Dan saat pihak lain menjadi defensif, tak banyak yang bisa Anda lakukan untuk menebus pembatas yang dibuat oleh pihak lain tersebut. Dia akan merasa skeptis dengan segala hal yang Anda katakan, atau lebih parah lagi, dia akan meragukannya. Dengan demikian, komentar yang mengkritik sama saja seperti bumerang yang tak terlihat. Bumerang tersebut kembali ke kepala orang yang melemparnya. Semua ini terjadi lebih cepat di sebuah dunia tempat nyaris segala sesuatu yang kita komunikasikan bisa diketahui secara internasional hanya dengan memencet touch, merekam suara, atau merekam lewat kamera telepon. Aktor Mel Gibson yang mendapatkan pelajaran ini dengan tidak baik saat pesan rasis yang ditinggalkan di kotak suara mantan kekasihnya diungkap ke seluruh dunia. Pengaruh global yang dimilikinya yang dulu cukup signifikan di Hollywood langsung kandas. Sebuah contoh yang tidak separah itu tapi tetap merusak terjadi pada Juli 2008 saat mikrofon menangkap komentar yang menurut sebuah post di CNN Blog dimaksudkan oleh pendeta Jesse Jackson untuk disampaikan secara tertutup, yang sepertinya meremehkan sosok yang diduga merupakan kandidat Partai Demokrat karena orang itu terkesan menceramahi masyarakat kulit hitam mengenai masalah moral. Walaupun Jackson langsung meminta maaf secara publik, komentar yang dikeluarkannya itu merusak pengaruh nasional yang dimilikinya dalam hal-hal yang penting bagi para anggota komunitas kulit hitam. Selain itu, mereka juga mempertanyakan dukungan sang pendeta kepada Senator Illinois, Barack Obama, yang tak lama kemudian menjadi Presiden Amerika Serikat yang ke-44. Walaupun sebagian besar dari kita berusaha menghindari kesalahan komunikasi yang dipublikasikan secara besar-besaran, sebelum kita menghakimi para sosok figur publik yang melakukan kesalahan, kita dapat mencoba untuk memikirkan apa yang dikatakan orang lain apabila kemarahan pribadi kita terungkap kepada publik. Lebih baik kita selalu mengikuti prinsip sederhana untuk menghadapi orang lain. Jangan mengkritik, mengutuk, atau mengeluh. Kita hidup di sebuah era ketika dunia dapat mendengar kata-kata kita, ketika pertanggungjawaban global adalah sebuah kemungkinan yang sangat nyata, ketika bencana komunikasi bisa mengikuti kita kemana saja. Walaupun tren global saat ini cenderung ke arah kelonggaran dalam berbicara, tidaklah bijak untuk mengkritik orang lain atau membuat pesan Anda menjadi lebih efektif, lebih penting atau lebih penting untuk diketahui publik. Jika kata-kata Anda didengar, sebaiknya Anda menganggap hal itu sebagai sebuah tanggung jawab, bukan beban atau berkat. Mereka yang menerima tanggung jawab ini dengan kerendahan hati, belas kasih, dan semangat yang bisa dipercaya akan maju lebih cepat karena yang lain bersedia mendengarkannya. Orang-orang yang sangat dihormati dalam industri, perusahaan, keluarga, dan kelompok pertemanan adalah mereka yang memiliki sudut pandang yang jelas dan menunjukkan belas kasih mereka kepada orang-orang yang benak atau tingkah lakunya ingin mereka pengaruhi. Perubahan melalui kekuatan kata-kata disebut sebagai pemaksaan dalam beberapa skenario. Ada alasan hal itu dianggap sebagai tindakan kriminal, walaupun tidak ilegal saat dilakukan di antara dua rekan kerja, kolega, atau teman. Sebaiknya kita menghindari agar tidak menyakiti perasaan orang lain. Yang paling penting adalah memusatkan perhatian untuk mengembangkan diri Anda, bukan orang lain. Ubah penggunaan media Anda dari semangat untuk diekspos dan membantah menjadi semangat untuk menyemangati dan menasihati.
Tak ada salahnya jika Anda ingin memberi informasi kepada teman atau para penggemar Anda, bahkan mengenai hal-hal yang mungkin mereka ingin hindari. Tapi, semangat di balik informasi yang Anda berikan itu adalah kuncinya. Apakah Anda berbagi informasi karena ada sesuatu yang ingin Anda keluhkan? Komunikasi semacam ini sebaiknya Anda simpan untuk menghindari pertengkaran antara Anda dan kolega Anda. Bahkan, orang-orang memihak Anda tidak akan mendekat kepada Anda jika Anda menyombong atau mengeluh. Tindakan Anda itu malah akan membuat mereka bertanya-tanya apakah mereka dapat mempercayai Anda dengan kesalahan dan renungan yang mereka miliki. Lawan keinginan untuk menjelek-jelekan sebagai sebuah strategi yang berbeda. Tindakan menjelek-jelekan hanya akan memberi dampak jangka panjang yang lebih membahayakan diri Anda dibandingkan membantu Anda. Dalam ekonomi global, Anda tidak akan pernah tahu kapan saingan terberat Anda akan menjadi kolaborator terbaik Anda. Apa yang akan Anda lakukan saat jalan terbaik menuju pertumbuhan bisnis melewati seseorang yang hubungannya dengan Anda sudah Anda rusak? Persaingan itu sehat dan harus dihormati. Kolaborasi itu sangat penting dan harus dilindungi. Buatlah agar pesan Anda menjadi berarti dengan membuang maksud terselubung Anda. Entah Anda sedang menyampaikan sebuah berita besar melalui Twitter kepada para penggemar yang berjumlah banyak atau sedang memberi kabar terbaru kepada anggota dewan. Sebaiknya Anda ingat bahwa tidak ada orang yang ingin dibombardir informasi yang penting bagi Anda. Yang sangat diinginkan penerima informasi dari komunikasi Anda adalah makna. Jika yang Anda lakukan hanyalah memenuhi telinga, inbox, dan iPhone mereka dengan penjabaran masalah terbaru atau keluhan terbesar Anda, mereka tidak akan mau menyimaknya dalam jangka waktu lama. Jumlah komunikasi positif yang tersedia cukup banyak sehingga kita tidak perlu membiarkan dogma negatif orang lain memenuhi benak kita. Tenangkan diri Anda sebelum berkomunikasi dengan orang lain. Jika Anda kehilangan minat, biasanya 5 menit pertama terasa sangat berat. Jika Anda bisa melatih diri untuk langsung memberi tanggapan dalam sebuah situasi, Anda akan menyelamatkan diri dari membuang-buang waktu. Walaupun kita semua pernah mengalami masa-masa ketika kita tidak bersikap dengan bijaksana. Lebih parah lagi jika ketidakbijaksanaan kita ini terungkap kepada publik. Selamatkan diri Anda dari masalah ini dan segala dilema yang memiliki resiko untuk menjadi berkepanjangan dengan mengambil satu langkah mundur sebelum menyemburkan sesuatu yang bisa jadi akan Anda sesali di kemudian hari. Walaupun selalu ada sesuatu yang bisa dipuji dari orang lain, sebaiknya Anda juga ingat bahwa ada sesuatu yang selalu bisa dipuji dari diri Anda. Pepatah Yahudi kuno menunjukkan kebijaksanaan ini. Kau akan dihakimi dengan caramu menghakimi orang lain. Kau akan dinilai sesuai dengan standar yang kau gunakan saat menilai orang lain. Walaupun terkadang sulit untuk menurunkan hak kita untuk berbicara dengan bebas, dengan mengacu pada sejarah Anda akan ingat bahwa para pemimpin berwibawa terhebat adalah mereka yang menahan lidah mereka dan menelan gengsi mereka saat ombak emosi negatif mulai meninggi dan membiarkan kecekatan, kerendahan hati, dan kebijakan menunjukkan lebih banyak ketimbang apa yang bisa ditunjukkan oleh omelan yang kritis. Mungkin tidak ada contoh yang lebih berkesan dibandingkan dengan jawaban yang diberikan seorang penulis berkebangsaan Inggris yang produktif, G.K. Chesterton, saat dia mendapat undangan dari Times untuk menulis esai dengan judul "Apa yang Salah dengan Dunia?". Jawaban Chesterton, "Yang terhormat, saya dengan hormat G.K. Chesterton." Tak heran pada tahun 1943, Times mengulas bukunya yang berjudul Ortodoksi dan melaporkan bahwa lawan penulis tangguh yang paling terkenal ini, penulis sandiwara berkebangsaan Irlandia, George Bernard Shaw,
menyebutnya sebagai seorang pria yang amat jenius. Dia juga menyebut Shaw sebagai musuh ramah dalam angkatannya. Bahkan Chesterton sendiri menjabarkan hubungan yang unik di antara keduanya sebagai para koboi di film bisu yang tak pernah dirilis. Kedua pria ini berselisih dalam setiap isu, tapi hubungan mereka tidak pernah bermasalah. Sebagian besar karena kemampuan Chesterton untuk menahan egonya dan menghargai opini pria yang selalu bertentangan dengan dirinya ini. Hasilnya kerap kali dijumpai dalam kehidupan sang penulis ini. Pengaruh Chesterton menjangkau benak para penulis yang seangkatan seperti Bernard Shaw, Oscar Wilde, dan H.G. Wells. Bukunya yang berjudul The Everlasting Man turut memberikan andil saat C.S. Lewis yang tadinya seorang ateis memilih untuk memeluk agama Kristen. Biografi Charles Dickens yang ditulisnya memiliki andil yang besar dalam menciptakan kebangkitan populer dan pertimbangan kembali atas karya Dickens. Novelnya yang berjudul The Man Who Was Thursday menginspirasi pemimpin Irlandia dari Partai Republik Michael Collins dengan ide jika kau tidak memberi kesan seperti yang sedang bersembunyi, tak akan ada yang mencarimu. Dan kolom yang ditulisnya di Illustrated London News pada tanggal 18 September 1909 memberikan dampak yang mendalam kepada Mahatma Gandhi. Pada zaman sekarang, kepandaian membujuk lewat kata-kata tidak begitu dibutuhkan untuk mendapatkan teman dan mempengaruhi orang lain. Yang dibutuhkan adalah kefasihan lidah yang bersahaja dari kemurahan hati dan sikap merendahkan diri. Jika saya merupakan masalah dalam dunia ini, dan begitu juga Anda, kita bisa menghentikan memikirkan siapa yang benar dan mulai melakukan sesuatu untuk memperbaiki dunia ini. Kuburkanlah bumerang Anda dan kata-kata Anda akan membentuk sebuah jalan yang lebih cepat menuju kemajuan. Ya, demikianlah bagian 1 yang ke-1 di buku How to Win Friends and Influence People in the Digital Age. Sampai bertemu di bagian 2 selanjutnya.